Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah tentang persyaratan air bersih. Tahukah kalian bahwa 97% air yang menutupi planet bumi merupakan air laut dan 3% sisanya merupakan air bersih yang digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Lalu, bagaimana ya syarat air dikatakan bersih? Yuk, kita cari tahu. Syarat air bersih itu ada 3. Yang pertama, syarat fisik. Yang kedua, syarat kimia. Dan yang ketiga, syarat mikrobiologi. Yang pertama, syarat fisik. Air dikatakan bersih apabila tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius, dan tidak meninggalkan endapan. Yang kedua, syarat kimia. Air dikatakan bersih apabila tidak mengandung bahan kimia, tidak mengandung racun, cukup yodium, dan pH antara 6,5 sampai 9,2. Yang ketiga, syarat mikrobiologi. Air dikatakan bersih apabila tidak mengandung kuman penyakit seperti disentri, tipes, kolera, dan lain-lain. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, air dikatakan bersih jika memenuhi 3 syarat, yaitu syarat fisik, syarat kimia, dan syarat mikrobiologi. Teman-teman, meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi kualitas dan ketersediaannya sangat dipengaruhi oleh peran manusia. Lalu, apa saja ya faktor yang mempengaruhi kualitas air? Yuk kita pelajari. Jadi, faktor yang mempengaruhi kualitas air ada 3. Yang pertama, faktor fisika. Yang kedua, faktor biologi. Dan yang ketiga, faktor kimia. Faktor fisika yang mempengaruhi kualitas air dapat terlihat langsung melalui fisik air, meliputi kekeruhan, suhu, warna, solid, bau, dan rasa. Faktor biologi yang mempengaruhi kualitas air bergantung pada organisme mikro di dalamnya, yaitu bakteri. Biasanya terdapat dalam air permukaan dan tidak terdapat pada air tanah karena proses penyaringan. Faktor kimia yang mempengaruhi kualitas air yaitu pH atau derajat keasaman, kesadahan air, senyawa kimia beracun, dan jumlah kandungan oksigen dalam air. Nah, teman-teman, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus berupaya menjaga kualitas air supaya tetap bersih. Bagaimana ya caranya? Yang pertama, menutup keran air saat tidak digunakan, memanfaatkan sumber air seefisien mungkin, tidak membuang limbah dan sampah ke sungai atau laut, melakukan reboisasi di hutan gundul, dan menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian bahan makanan. Teman-teman, kualitas air berpengaruh terhadap kehidupan manusia.
Supaya lebih paham, yuk kita baca teks pengaruh kualitas air terhadap kehidupan. Zaman sekarang, air menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Untuk mendapatkan air yang bersih mulai sulit. Hal ini dikarenakan air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari kegiatan manusia, sehingga menyebabkan kualitas dan kuantitasnya menurun yang sangat membahayakan kehidupan. Air yang tidak bersih dan tercemar sangat berbahaya jika dikonsumsi. Hal ini bisa menimbulkan penyakit, merusak ekosistem, dan membuat suasana sekitar menjadi tidak nyaman karena bau dan kotor. Oleh karena itu, kita harus menjaga kualitas air supaya tercipta kehidupan yang bersih, sehat, dan nyaman. Nah, dari teks yang sudah kita baca tadi, apa informasi penting yang kamu dapatkan? Edo mendapatkan informasi penting, air menjadi masalah serius karena banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari kegiatan manusia. Sedangkan Lani mendapatkan informasi penting, bahaya mengkonsumsi air tercemar bisa menimbulkan penyakit, merusak ekosistem, dan membuat suasana sekitar menjadi tidak nyaman karena bau dan kotor. Jadi, apa ya yang dimaksud informasi penting? Informasi penting merupakan sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi penting dari sebuah teks dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan menyajikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Nah, ini merupakan contoh peta pikiran dari informasi penting yang sudah kita dapatkan tadi berdasarkan teks pengaruh kualitas air terhadap kehidupan. Diperhatikan ya. Teman-teman sekarang sudah paham kan? Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa.